Sobat RRI.net, saat ini saya berada di Nagari Koto Gadang, sebuah kenegarian yang ada di Kabupaten Agam, dan itu letaknya tidak terlalu jauh ya dari kota Bukit Tinggi. Nah, daerah ini dulunya merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penting ketika masa penjajahan kolonial Belanda. Banyak petinggi Belanda yang tinggal di sini, dan ini menjadikan salah satu tempat yang memiliki banyak sekali hal-hal menarik yang bisa digali. Salah satunya, nagari ini terkenal dengan kerajinan peraknya. Jadi kerajinan perak Koto Gadang merupakan salah satu kerajinan perak yang cukup terkenal. Nah, kira-kira seperti apa sih pergerakan dari kerajinan perak di Koto Gadang saat ini setelah beberapa tahun ya dikabarkan mati suri? Ayo ikuti penelusuran kami berikut ini. Saat ini saya sedang menyaksikan bagaimana proses pembuatan dari perak Koto Gadang. Nah, Anda bisa saksikan ini pembuatannya sangat detail sekali karena udah di sini merangkai satu persatu tali-tali halus yang terbuat dari perak. Tentu saja sebuah hasil karya ini bernilai tinggi, tidak hanya dari harganya tapi juga proses pembuatannya. Saat ini saya berada di salah satu silverwork yang ada di Koto Gadang. Nah, di sini di tengah saya lagi pegang ini miniatur rumah gadang yang terbuat 100% dari perak. Dan ini merupakan karya dari Uda Asrul, pengrajin perak yang ada di sini. Nah, kita tanya-tanya ya, seperti apa sih perak Koto Gadang ini? Uda Asrul, ini perak Koto Gadang ini bedanya dengan perak dari daerah lain apa? Kalau perak Koto Gadang ini bagian kualitasnya yang tinggi dan kerjanya semuanya handmade. Kalau desainnya itu diambil di desain rumah Minangkabau. Berarti memang desainnya tradisional. Ya, dan juga handmade. Dan untuk harga bagaimana nih? Udah? Harganya bervariasi kan, tergantung dengan seni kita masing-masing. Ada yang harga yang ratusan, ada yang jutaan juga. Iya. Kalau untuk ini berapa nih udah satu miniatur ini? Ada yang 2 juta 200.000. Nah, ini sekitar 2 juta nih pendengar ya. Nah, Uda Asrul, kalau kita berbicara tentang perak di Koto Gadang, ini pernah mengalami masa kejayaan di tahun 80-an. Dan sekarang ini agak sedikit meredup nih Uda ya. Itu apa faktornya Uda? Ya, yang pertamanya kan pandemi ini. Yang keduanya dengan harga bahan yang selalu naik dan naik terus. Ya, kalau naik emas, naik juga harga bahan. Okay. Jadi harga perak juga selaras ya dengan harga emas. Jadi kalau emas naik pendengar, ini juga harga perak sebagai bahan baku juga akan mengalami kenaikan. Nah, udah untuk mensiasati, untuk tetap bertahan di tengah pandemi ataupun gemboran krisis ekonomi itu seperti apa saat ini? Kalau di sini kita selalu mencari model yang baru, mencari desain-desain yang baru, dan kita ada juga yang jualan online. Okay. Jadi inovasi desain dan juga terus melakukan inovasi untuk rancangan dan juga melakukan penjualan atau marketing secara online merupakan salah satu strategi yang dilakukan para pengrajin perak di sini. Salah satunya Uda Asrul untuk tetap bertahan di tengah pandemi ataupun krisis ekonomi. Nah, satu hal yang menarik dari perak Koto Gadang adalah yaitu teknik pembuatan yang masih handmade. Nah, ini apakah itu mempengaruhi harga? Udah. Kalau untuk desainnya Minangkabau, ya mempengaruhi dengan harga, dengan halus kerjanya, seninya lebih dinilai ya. Nah, yang paling favorit di sini yang mana nih ya? Yang paling favorit yang paling sering dicari oleh pembeli? Model anting-anting, cincin, subang gitu. Kalau wisatawan dari Eropa itu miniatur.
Oke. Jadi untuk selera pendengar ya, itu ada dua hal yang cukup berbeda. Ketika wisatawan domestik lebih mencari perhiasan, desain perhiasan, sementara untuk wisatawan internasional ataupun luar negeri, mereka lebih tertarik dengan ukiran-ukiran atau desain-desain tradisi seperti ini. Harapannya udah ke depan agar perak Koto Gadang ini tetap eksis seperti apa? Ya, harapannya semoga pandemi ini cepat hilang dan wisatawan dari luar masuk lagi ke Sumatera Barat dan Indonesia. Oke, baik. Itu dia pendengar harapan dari para pengrajin perak Koto Gadang yang pernah mengalami masa kejayaan di era 80-an hingga awal 90-an. Nah, tentunya ini bisa menjadi perhatian kita semua untuk bisa merangkul para pengrajin perak untuk terus berkarya di sini. Saya Aldila Safitri, Koto Gadang, Bukit Tinggi.